Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cika Sarani dengan NIM 0603 1282429042 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai serta perkembangan QRIS di Indonesia dalam perspektif ekonomi moneter. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Jika dulu masyarakat lebih sering menggunakan uang tunai, sekarang banyak orang mulai beralih menggunakan pembayaran digital seperti mobile banking, dompet digital, dan QRIS. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat lebih sering melakukan transaksi non-tunai dibandingkan menggunakan uang fisik. Perubahan ini semakin terlihat setelah pandemi COVID-19 karena masyarakat mulai terbiasa melakukan transaksi secara digital agar lebih praktis dan aman. Salah satu sistem pembayaran digital yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia agar seluruh aplikasi pembayaran digital dapat digunakan dalam satu kode QR yang sama. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi memiliki banyak aplikasi berbeda untuk melakukan pembayaran. Cukup dengan satu kode QRIS, transaksi bisa dilakukan menggunakan berbagai dompet digital maupun mobile banking. Perkembangan QRIS di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat cepat berdasarkan data Bank Indonesia dan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jumlah pengguna QRIS pada tahun 2025 telah mencapai 56 hingga 58 juta pengguna dengan lebih dari 39 juta merchant yang menggunakan QRIS. Selain itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 140% secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam kehidupan. Dan keinformasi dari Bank Indonesia yang mencatat hingga September 2025, volume transaksi QRIS sudah mencapai 10,33 miliar transaksi. QRIS tercatat sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan volume transaksi sistem pembayaran digital semakin meningkat seiring waktu berjalan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filian Ningsi Hendarta menyampaikan dari 41 juta merchant mayoritas atau 90% lebih merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian ini juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas menyentuh 35,02%. Tidak hanya itu, volume transaksi melalui BI Fast sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga September 2025 tercatat mencapai 9,61 miliar transaksi dengan nilai yang menyentuh 25 kuadriliun rupiah. Kalau kita lihat di lapangan, sekarang QRIS sudah digunakan hampir di semua tempat, mulai dari warung kecil, kantin kampus, UMKM, supermarket, hingga transportasi umum. Bahkan pedagang kaki lima juga banyak yang sudah menyediakan pembayaran QRIS. Dalam ekonomi moneter, perkembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS sangat berpengaruh terhadap peredaran uang di masyarakat. Dulu, transaksi lebih banyak menggunakan uang kartal atau uang tunai, tetapi sekarang sebagian transaksi berubah menjadi uang elektronik atau uang digital. Fenomena ini membuat sistem pembayaran menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Selain itu, transaksi digital juga membantu Bank Indonesia dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern dan transparan. Perkembangan QRIS juga memberikan dampak positif terhadap UMKM. Banyak usaha kecil yang sebelumnya hanya menerima pembayaran tunai, sekarang bisa menerima pembayaran digital. Hal ini membantu meningkatkan penjualan karena konsumen merasa lebih mudah saat bertransaksi. Menurut Bank Indonesia, QRIS juga membantu memperluas inklusi keuangan, yaitu memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum banyak menggunakan layanan perbankan. Selain memberikan
dampak positif, cashless society juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, masih adanya kesenjangan digital beberapa daerah. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang baik atau memahami penggunaan teknologi digital. Yang kedua, adanya risiko keamanan seperti penipuan digital, pencurian data, maupun transaksi tanpa izin. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap berhati-hati dalam menggunakan layanan pembayaran digital. Lalu yang ketiga, masyarakat menjadi lebih konsumtif karena pembayaran digital terasa lebih mudah dibandingkan menggunakan uang tunai. Banyak orang menjadi kurang sadar terhadap pengeluaran mereka karena transaksi dilakukan secara cepat hanya dengan scan QR. Dalam teori ekonomi moneter, sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika sistem pembayaran berjalan lancar, maka aktivitas ekonomi juga menjadi lebih efisien. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran besar dalam mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Melalui KRIS, Bank Indonesia berusaha menciptakan sistem pembayaran yang aman, cepat, murah, mudah, dan efisien. Selain digunakan di dalam negeri, KRIS juga mulai dikembangkan untuk transaksi internasional atau cross border. Saat ini, KRIS sudah bisa digunakan di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Hal ini tentu mempermudah wisatawan Indonesia saat bertransaksi di luar negeri. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi moneter, perkembangan pembayaran digital sebenarnya menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia sedang bergerak menuju digitalisasi ekonomi. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia tetap harus menjaga keseimbangan agar penggunaan uang digital tidak menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas moneter maupun keamanan sistem keuangan. Menurut saya, perkembangan KRIS merupakan langkah yang sangat baik karena mampu mempermudah transaksi masyarakat dan membantu perkembangan ekonomi digital Indonesia. Tetapi edukasi pada masyarakat tetap penting agar penggunaan pembayaran digital dilakukan secara bijak dan aman. Jadi kesimpulannya, fenomena cashless society perkembangan KRIS menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam sistem pembayaran. KRIS memberikan banyak manfaat seperti kemudahan transaksi, efisiensi pembayaran, dan membantu perkembangan UMKM serta ekonomi digital. Namun di sisi lain, pemerintah dan masyarakat juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan digital, kesenjangan teknologi, dan perilaku konsumtif masyarakat. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengembangan sistem pembayaran digital dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena cashless society dan perkembangan KRIS di Indonesia dalam perspektif ekonomi moneter. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.